kelihatan ah. Bu capek bu. Kenapa? Kenapa? Motor mic katanya. Ini lebih kencang ya, Pak? Sama aja, beda. Baik, izin dibuka dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiyshrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Segala puji teruntuk hanyalah kepada Allah, Rabb semesta alam, tempat kita akan berpulang, sumber segala nikmat dan kebaikan. Tidak ada satu kebaikan apapun yang bisa kita terima melainkan pasti dari dirinya. Semoga pertemuan ini menjadi wasilah datang rahmatnya. Salah satu nikmat hari ini kita dikumpulkan di tempat yang baik, dalam kegiatan yang baik, bersama orang-orang yang baik. Orang baik bukan ini kan? Baik. Mana senyumnya orang baik? Bu, jadi ngaji nggak ini teh? Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Berasa jadi cumi-cumi gitu. Bercandaannya begitu ya. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat kita insyaallah. Ini berarti ta'aruf lagi dulu. Kenalan. Namanya siapa? Tunggu. Iya. Sebelum itu saya ucapkan salam ta'azim dulu kepada seluruh guru, asatidz, alim ulama, kiai, ustadz, ustazah, ayah, bunda semuanya yang dirahmati Allah. Terima kasih diizinin ngaji bareng di sini ya. Da aslinya mah si Kodenis ini mah cuman hamba Allah yang terlalu banyak dosanya. Allahnya aja yang terlalu baik ya. Kenapa ibu tuh? Jadi ngaji nggak? Sok atau sing tenang ya, insyaallah. Insyaallah. Dia perkenalkan, dipanggilnya Ko Denis. Kenapa dipanggil Koko? Nah, Cina ya tuh ya. Terus karena laki-laki sih, karena kalau perempuan si Cici Lalang sesorodotan ya. Alhamdulillah. Terus nggak bisa milih, tahu-tahu takdirnya jadi orang Tionghoa, udah plek lahir gitunya. Udah gitu, insya Allah tapi kita bisa milih ingin wafat dalam keadaan seperti apa. Mudah-mudahan husnul khotimah. Terus nama Tionghoanya Lin Chin Fu. Ulangi. Lin Chin Fu. Silakan di murojaah nanti setor. Ya, nanti terjemahannya ada di sini ya. Iya. Lin itu marganya, Chinnya dari kata cinta. Coba, beda makhrajnya bukan begitu bu. Dia lebih hamas lagi ya. Cinta artinya emas, fu-nya dari kata shingfu artinya blessing, berkah. Ajib ya, banyak emasnya, banyak berkahnya. Tapi kalau meninggal yang nggak Islam mah percuma. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Surat apa? Ali Imran ya, surat ketiga ayat 102. Enggak,
Oh, ibu-ibu mah nggak pada Jumatan sih ya. Itu ayat Jumatan soalnya wasiat takwa. Ya, Insya Allah. Terus lahir tahun 1991. Seumuran lu? Sini. Insya Allah. Iya. Oh, siap. Kameranya susah bu kalau berdiri, ya. Begini aja. Berdiri, ini susah kameranya. Orang udah disediain kursi masa disuruh berdiri. Ya kan? Berdiri teh disuruh pulang lagi kali ya. Nah, iya. Yang penting mah ibu-ibu tenang. Kelihatan kan ya? Udah lanjut. Terus pokoknya tenang. Kalau ada yang usianya di atas saya, pasti pahalanya lebih banyak. Kalau ada yang usianya di bawah saya, pasti dosanya lebih sedikit. Ya, alhamdulillah. Berkah semuanya dimuliakan Allah. Sekolah di Bogor, TK sampai SMA sekolah Katolik situ. Mardi Yuwana di Waluya. Lahirnya di seberang ya, di Melania ya. Deketan Bogor Selatan. Ini mah Bogor coret ya? Iya. Ini Bogor kota nggak? Oh, udah kota. Kota. Bicamat, mohon doanya ya. Salam takzim, alhamdulillah. Oh iya ya, udah masuk. Jadi 6 kecamatan. Waktu saya SD mah cuma 5 kecamatan soalnya Kota Madia tuh. Sekarang nambah Tanah Sareal ya. Alhamdulillah. Udah gitu kuliahnya di Telkom Bandung. Lulus 2012. Udah gitu barulah ke Jakarta setahun setengah sampai akhirnya yang di Thailand. Yang di Thailand gak usah cerita lagi ya. Gak mau. Ya udah bosan. Kita ini mumpung banyak bapak-bapak ibu-ibunya ada yang mau disampaikan nanti insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Pulang dari sana 2017 terus baru mulai ngaji sampai sekarang udah masih ngaji. Aslinya mah santri dah, cuman kongko biasa. Cuman kalau biasanya jualan handphone, kalau ini ngajakin ngaji lah insyaallah. Sering ke toko handphone kan kongko ya biasanya. Ya, dan ucapannya selalu sama ya. Silakan kakak boleh cari handphone apa. Tanya dulu aja, tuker tambah boleh. Sama ya. Itu pergi ke kota lain juga gitu pak bunyinya pak. Udah kayak ada aturan baku yang tidak tertulis. Insya Allah. Sini alhamdulillah ternyata ada guru kami juga. Ada Bu Faiz, Pak Agung, Pak Heru Agung. Masya Allah dari Pesat. Alhamdulillah. Bisa kumpul lagi pak ya. Sudah Insya Allah. Maafin saya udah lama gak ke YPHB. Udah apalagi kenalannya itu dulu ya. Kita ngaji dulu. Mungkin ada yang penasaran. Iya. Koko Ustadz kalau saya panggil Koko Ustadz. Udah nama aja si Denis. Oh Denis ya, Pak Denis. Nah Pak Denis mungkin tadi lahir di Bogor. Iya. Tapi lahirnya itu dengan mami itu udah muslim ya. Jadi syarat menikahnya harus syahadat masuk Islam. Tapi ya waktu itu ya sayangnya juga lama tinggal sama nenek amah. Manggilnya amah ya kalau orang Chinese Hokkien. Nah, beliau kan Buddha. Jadi ya di rumahnya ada meja abu, dikasih makannya sering makan babi, enak teh doyan dulu mah. Dulu ya. Udah gitu sekolahnya sekolah Katolik, nyari duitnya jadi bandar judi. Jadi kenal Islamnya telat banget, jauh. Jadi justru pengen minta doa dan ilmunya dari bunda-bunda sekalian ya, gitu. dari bandar judinya itu Pak Denis atau orang tua? Orang tua pernah, saya juga pernah. Oh gitu. Gitu. Di Bogor. Kalau papi di Bogor dan Jakarta, kalau saya di Thailand. Ada yang pengen tahu ceritanya? Atau kita biar cerita sendiri aja ya. Ya udah Bismillah. Silakan dilanjut. Itu sebetulnya paling banyak diceritain kayak bisi bosen.
Saya kalau ketemunya sama Pak Ibu tuh karena melihat pergaulan zaman sekarang, anak-anak kita dan pergaulan di masa kini kira-kira baik-baik saja? Apa sudah menenangkan hati untuk jadi penerus bangsa? Belum, ya. Maka sebelum masuk ke sana saya tuh mikir berarti sebetulnya Allah tuh menginginkan tanggung jawab pendidikan itu adanya di mana sih? Ya kan? Ternyata apakah harus dimasukin ke sekolah atau pesantren terus minta ke pak kiainya, Pak tolong pulang-pulang langsung jadi soleh ya, enak sekali kalau bisa kayak gitu. Tapi ternyata justru jawabannya ada di Quran surat ke-25 Al-Furqan ayat ke-74 nih. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kok itu kan ayat tentang keluarga, biar punya pasangan dan anak-anak yang jadi penyejuk hati, ya, juk mata. Keluarga tersebut menghasilkan lil muttaqina imama. Enggak cuma orang soleh, enggak cuma orang bertakwa, enggak cuma pemimpin, tapi bahkan pemimpinnya orang bertakwa. Karena memang lebih masuk akal sepasang orang tua mendidik, terserah Allah dikasihnya berapa. Kata Allah sanggupnya 2, pasti 2 anak. Kok anak saya 8, berarti kata Allah sanggupnya ngedidik 8. Karena lebih masuk akal daripada satu kiai ngedidik 1000 anak, ya kumaha ceritana. Ya. Maka tentu harus ada ilmunya yang akhirnya selama ini lagi banyak ngedalamin itu bareng Ustaz Budi Ashari. Ya. Maka insya Allah pengen ada nanti ya sok nyerempet ke situ. Nanti kalau pengen ngobrolin yang di Thailand. Tapi di Thailand mah cuma cerita lah akhirnya. Mendingan kalau pengen belajar sekalian bagi kartu main sekarang. Jangan ya. Masjid main judi ya. Alhamdulillah. Kalau main judi sebagai pemain bisa kalau dikasih. Bisa kalau dikasih. Iya. Berarti benar-benar menang itu nggak ada. Misalnya kayak kita main bola, iya, menang gitu kan? Enggak, lagi dikasih. Oke, dikasih. Lagi dibiarin menang. Semuanya itu diatur oleh bandar. Semualah kan yang bikin kasino online kan nggak manusia juga. Manusianya bisa lapar, pengen makan, gitu ya. Apakah kita serius benar-benar berpikir mereka bikin judi online itu dengan sengaja untuk bagi-bagi uang kepada seluruh pemainnya dengan cara dikasih menang? Mustahil. Karena kalau emang dari awal mereka pengen bagi-bagi duit, yang dibangun ya lembaga zakat infak sodako ya, bukan tempat perjudian. Jadi ya itu mah alat untuk ngerjain orang aja sebetulnya. Orangnya aja senang dikerjain. Dan yakin bahwa dengan berjudi saya menang gitu ya. Dari 10 yang main, 8 kalah, 2 menang. Makanya kalau ada yang menang pun karena pasti ada player lain yang kalah. Bandarnya mah nggak pernah rugi, ya. Tapi manusia itu punya salah satu sifat, yaitu mereka biasanya ngerasa saya pasti si 2 orang beruntung tersebut. Kepedean ya. Nabi Adam diusir dari surga gara-gara satu dosa. Kita tetap pede pengen ke surga, padahal dosanya apa cuman 1? Enggak ya. Masya Allah. Maka akhirnya mereka tetap main dan ya udahlah, itu yang udah kalah dari awal secara psikologisnya juga, karena ngerasa pasti akan beruntung. Di bahasa kami para bandar ya, orang yang main judi itu kami nyebutnya mereka itu pecundang yang ngarep rezekinya dikasih sama bandarnya. Jelas-jelas rezeki dari Allah kok ya. Beberapa bandar di sana juga ada yang religius, tapi di agama mereka masing-masing ya, masih suka ke wihara, masih suka ke apa. Karena tahu dari rezeki katanya bagi mereka udah ada yang ngatur. Terus kalau ada orang dengan naifnya, saya main masukin duit di situ ntar jadi tambah gede, itu diatur. Kita di situ lagi bermain menjadi Tuhan, nentuin siapa yang dapat duit, siapa yang kalah, siapa yang menang. Terus kita menyerahkan pengaturan rezeki tersebut kepada manusia yang punya sifat serakah, ya itu hancur lah. Ya, secara akalnya seperti itu ya. Nah, sebelum ke Kodinis kok bisa dapat hidayah dari yang tadinya bandar dan sampai ke Thailand. Ceritanya kok bisa sampai ke Thailand itu seperti apa gitu? Waktu itu ya diajakin awalnya, walaupun alasan paling kuatnya mah satu lah, saya lemah imannya, udah gitu aja.
Lalu memang ada kondisi di mana memang waktu itu ya papi sempat sakit, udah gitu yang harus dioperasi juga, ada memerlukan biaya tentunya. Udah gitu anak paling besar dari 4 bersaudara, beliau juga waktu itu kondisi sulit ekonominya sehingga ada nominal yang harus dibayarkan ke banyak pihak dan ke banyak orang dengan nominal yang tidak sedikit. Jadi ya udah dengan lemahnya iman berangkat. Tapi yang paling berat tuh sebetulnya bukan masalah keuangannya, tapi ketika ngelihat orang-orang yang disayang itu bersedih, meneteskan air mata, jadi pengen ngebantu tiada daya sehingga pikir kayaknya kalau saya kaya bisalah kayaknya mudah-mudahan bisa ngebantu mereka. Nah, udah coba berangkat ke sana. Ya benar sih dapat duitnya mah banyak. Tapi ya berakhirnya di sini juga bertemu dengan bunda-bunda semuanya. Insyaallah. Insyaallah. Awalnya nikmat, dunia teh gitu soalnya nikmatnya teh garing bisa bosen. Sama kayak ibu makan buka puasa ya, 5 menit pertama begitu menggoda. Tapi kalau udah 1 jam 2 jam kemudian belenak. Makan all you can eat, dagingnya begitu menggoda di 5 menit pertama, sama setelah nanti udah. Ibu doyan-doyan sedoyan-doyannya makan pizza misalkan. Tapi kalau dikasih pizza selama 365 hari sehari 3 kali ngajak berantem pasti Bu. Ya. Sampai ada survei kan waktu itu ada orang kontestannya 2. Yang orang pertama dikasih tempe, orang kedua dikasih steak. Besoknya orang pertama dikasih tempe, orang kedua dikasih soto. Hari ketiga orang pertamanya dikasih tempe lagi, hari keempatnya dikasih pizza yang keduanya. Hari keempat yang pertama dikasih tempe lagi, yang orang kedua dikasih makanan enak lainnya. Maka di hari kelima yang dikasih tempe Pak, ngambek Pak. Ya, ternyata ada bukti bahwa tempe itu bisa ningkatin darah tinggi misalnya. Karena dia berkata, kenapa saya dikasih tempe lagi? Ya gitulah ya, bosan soalnya. Jadi gitu Pak, emang dunia 3 tahun 1 bulan 10 hari. Sehingga menemukan hidayahnya. Satu pertama tadi sudah mulai bosan dulu ya. Awalnya seneng, tapi lama-lama mati rasa. Ya. Jadi kan nerima duit itu nggak sesenang ketika di awal. Ya perasaannya sebetulnya kalian semua pernah merasakan sih. Mungkin waktu SD kalian terima uang 5.000 perak juga seneng ya. Apalagi waktu itu zamannya masih duit gopean ya, masih bensin juga masih murah. Tapi sekarang kayaknya dikasih duit 50.000 juga nggak senyum Ibu. Biasa aja. Ya. Kecuali kalau nambah nolnya 2 atau 3. Nah itu baru iya papa sayang baru. Tapi kalau cuman dikasihnya uang recehan, padahal dulu kita seneng banget nerimanya kan. Sama sih rasanya kayak gitu. Satu udah mulai bosan. Ketika sudah mulai bosan, orang mulai jenuh akan timbul yang namanya gelisah. Ketika orang udah mulai gelisah, maka dari kegelisahan tersebut nanti terganggu. Tidur nggak lancar. Paling lama saya tidur 3-4 jam. Terbangun, gelisah. Kadang kalau kebangun karena mimpi buruk atau apapun, hal yang paling pertama saya lakuin ngambil handphone, cek saldo. Iya ngecek, masih banyak nih duit nih, tapi kok begini perasaannya nggak enak. Akhirnya nyari hiburan, ngajak kumpul teman-teman, bandar judi yang lain, nggak pada bisa kadang. Ada yang janjian sama psikiater katanya. Kenapa? Udah berhari-hari nggak bisa tidur. Wah lu lebih parah bro dari gua, padahal uang lu lebih banyak. Ya, mereka kan udah nyampe di tingkatan ada yang 8 miliar per bulan bersih, ya. Dan juga bersih ya, udah di luar biaya dugemnya, biaya foya-foya istrinya. Itu dugemnya itu orang bisa nyampe 1,2 miliar sebulan. Habis, karena kan nggak mungkin dugem bawa susu ultra ya. Jadi kan mahal minumannya. Itulah ya, udah minumannya mahal, nggak enak, pahit, bikin badan sakit, bikin bodoh, bikin lupa diri. Ada yang beli, bangga lagi orang minumnya. Setan kayaknya ngakak banget ngelihat manusia minum minuman keras itu ya. Obat-obatan dulu ekstasi itu 1 butirnya sekitar 800 ribuan paling murah. Kalau sabu-sabu 1,2 juta. Ibu nggak usah survei ya, ini mah cuman sekedar tahu. Nanti keluar dicari bener gak harganya segitu, jangan. Ya. Dan selalu ngajak teman-temannya. Di tempat kayak gitu juga pasti ada mohon maaf perempuan yang tentu pakaiannya tidak syar'i, menutup kemuliaannya seperti bunda-bunda. Di sana mah ada kasihan, udah tempatnya pasti dingin, baju kurang bahan, jahitan belum beres, udah dipakai. Tapi mereka tuh pada kuat-kuat sama angin, karena
Kalau kita mah mungkin udah dikerok, mereka kan kalau dikerok hilang wibawa. Karena kan pakaiannya terbuka. Jadi ngelihatnya teh ya Allah asa pengen nafkahin gitu. Maksudnya ngasih mukena. Ya udah selesai situ. Dan untuk nemenin perempuan itu Pak, nemenin duduk ngobrol-ngobrol doang, nemenin minum, itu ada tarifnya. 2 juta satu perempuan. Karena kan import ya dari Uzbek, dari Thailand, dari Vietnam. Nggak ada yang dari Sukamulya mah nggak ada. Saya Bogornya di Sukamulya asalnya. Di Sukasari Surya Kencana ya. Udah gitu. Dan dia terus menerus seperti itu. Jadi dugemnya tuh konsisten. Dugem istiqomah. Dugem istiqomah ya. Maksud saya konsisten ya. Konsisten terus menerus seperti itu sampai di satu titik tapi mereka nyadar gitu. Selagi sambil duduk dugem begitu di depannya meja minuman keras, wanita yang menari. Tapi kadang kalau udah mulai capek, jenuh, nyenggol. Sampai kapan ya bro hidup kayak gini? Kayaknya lebih tenang hidup di Indo, dikelilingin anak cucu di rumah yang hangat. Lah, yang di desa gitu udah kumpul gitu di rumah yang hangat. Tapi mereka kumpul di ruang tengah gara-gara nggak punya kamar. Jadi kumpul semua ngeriung di ruang tengah. Kenapa kamu malah pengen seperti itu? Mereka pengen seperti kamu. Ya. Cerita, aduh sekarang kalau pengen tidur nggak bisa, harus pakai obat tidur. Ya. Jadi pas dia cerita gitu, ya Allah gitu ya. Ternyata mudah tidur itu, bisa tidur itu sebuah nikmat ya. Kita mah di pengajian gak bisa tidur ya nggak? Oh pada bangun. Ini iya. Melek ya. Ustaz di depan semuanya melek. Nah, asal jangan meleng ya. Iya dia untuk bisa tidur ketergantungan obat. Gelisah selalu ya. Kemana-mana kadang bawa pistol di pinggangnya, dikelilingi, dijaga bodyguard. Koparno begitu, mobil bagus, rumah gede, tinggi, ada penjaganya. Kalau orang mah satu satpam satu perumahan, dia mah satu satpam teh satu buat rumahnya sendiri. Pagar tinggi ada CCTV, tapi gelisah, panik, ketakutan. Dan bilang berhenti pada cerita saya mau sampai kapan hidup kayak gitu. Ditambah satu episode pernah pulang lagi di sana, ada jadwal pulang ke Indonesia, ada tetangga guru PAUD, gajinya itu sebulan cuma 250.000 perak sebulan, guru PAUD luar biasa ya, nggak punya ayah, adenya ada 5, hirup tahu matematikanya dari mana itu, ya hidup tambah lintuh malah, tambah gemuk. Wah ini nggak masuk di akal. Dan tenang, kalau si bos tadi benar-benar dijaga rumah teh ya, pas tamu mesti dicek KTP apa segala, dia mah tidur juga kadang pintu rumah kebuka, ayam tetangga masuk, buang air di dalam juga, tenang aja. Jadi bedanya jauh. Salah satu kesimpulannya adalah waktu itu ternyata Allah ngejawabnya Ra'd ayat 28. Nah hafallah ini mah semua. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Ya si bos jelas nggak ingat Allah, yang guru PAUD tadi jadi ingat Allah. Tapi intinya ketika udah jalanin di sana, selalu menemukan, kan semua orang insya Allah pengen tenang, pengen bahagia ya. Ibu pengen tenang dan bahagia. Ada yang di sini saya mah lebih pengen menderita, kok nggak ada ya. Nah masalahnya nyari tenang dan bahagianya dari mana? Ya. Ketika sudah dapat tenang dan bahagia, nyarinya itu dari mana? Nah, macam-macam tuh. Kalau saya jatuhnya nyari duit di sana, karena dikira itu bisa memberikan ketenangan dan kebahagiaan. Tapi selalu menemukan ada orang yang telah dapat itu semua, tapi sama ucapannya, saya mau sampai kapan? Saya jenuh. Gitu-gitu ya. Karena saya mikir, loh, ini berarti siapa sih? Berarti orang-orang yang bisa bahagianya tanpa alasan, tanpa batas. Ya. Waktu itu kesimpulannya 2, Bu. 1 bocah, anak kecil. 2 orang yang udah menemukan Allah dalam hatinya. Katanya seperti itu. Apalagi ditambah ngelihat sekeliling, nggak ada bandar judi yang happy ending. Ada yang tetap kaya sampai meninggal, tapi anaknya overdosis narkoba. Ada yang berhenti tapi gara-gara di penjara. Ada yang berhenti gara-gara dikhianatin anak buahnya. Ada yang udah ditinggal anak istrinya. Ada yang udah mati kena HIV/AIDS juga ada. Nggak ada yang happy ending pokoknya. Ya. Jadi sudah sampai di satu titik, pokoknya ini emang kudu berhenti. Ya.
Dan kebahagiaannya tuh malah makin jauh. Makanya tadi kayaknya ada dua nih. Pertama anak kecil. Kita bayangin senyum-senyum anak-anak Bu ya. Senyumnya kan kalau ketawa lebih lepas daripada kita kan. Senyum-senyum yang nggak pernah mikirin token di rumah udah bunyi-bunyi melulu. Senyum yang nggak pernah mikirin cicilan. Dan kalau dipikir coba Bu, uang kita sama uang anak kecil banyakkan siapa? Lebih pintar kita atau lebih pintar anak-anak? Tapi kita lebih sulit bahagia daripada mereka. Ya. Anak kecil adalah bukti bahwa manusia itu memang secara aslinya lebih mudah berbuat baik. Anak kecil habis benjol sama temennya, 5 menit kemudian udah main lagi. Yang berantem kan ibu biasanya. Nah, kamu benjol sama anak ini, kenapa main lagi? Coba anak kecil mah sederhana. Benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang saya punya. Yang saya pengen mainin, diizinkan main, ya udah selesai. Masih lalur ya di dia. Ya. Masya Allah. Padahal udah mandi. Ya. Masya Allah. Lanjut lagi berarti ya. Maka waktu itu nyimpulin, kenapa anak kecil bisa sampai seperti itu? Kita kalah jauh. Apalagi kemarin kajian di SCBD, itu kiri kanan gedung tinggi semua itu di Jakarta. Turun mobil Aralusnya pada mewah semuanya. Turun dengan setelan necis ya, sepatunya seharga motor. Ya, jam tangannya bisa beli imah saking mahalnya. Tapi senyum teh pahit gitu. Disapa orang cuman tersungging sedikit gitu. Kayak mikiran naon nih jelma. Ya. Anak-anak kenapa bisa seperti itu? Salah satu alasannya mereka belum punya pesaing Allah di hati mereka. Ya, kita makin gede ngerasa tuh gini ya rasanya punya duit teh enak. Gini ya rasanya punya jabatan teh enak. Gini ya rasanya punya popularitas teh enak. Ya. Dan itu menjadi pesaing Allah di hati kita. Dan bahkan menentukan standar kebahagiaan kita. Percuma gaji sehari 20 juta. Saya mah yang penting pengen baru bisa bahagia nanti kalau rumahnya udah segede rumah si bapak itu. Percuma gaji segini, saya mah bahagianya nanti kalau mobilnya udah sebagus itu. Kenapa? Dulu bisa kita bahagia tanpa itu semua. Tapi karena kita membiarkan ada pesaing Allah di hati kita, selamat menderita. Ya. Udah ada aslinya kalau misalkan punya geda dititipin doang. Ya. Maka kerennya Islam itu nggak cuma melepaskan manusia dari perbudakan secara nyata, tapi juga melepaskan manusia dengan diperbudaknya dia oleh keinginannya sendiri. Dikurung, makin sulit bahagia. Sehingga kalau misalkan udah datang Islamnya, aslama yuslimu, berserah, melepas, ini nggak ada di hati itu udah nggak ada apa-apa, tinggal Allah doang. Tuh enak, tenang ya, bahagia. Pantesan para nabi, dan balik lagi ada yang selain anak-anak adalah orang-orang yang telah menemukan Allah dalam hatinya. Ya. Kalau orang-orang yang tadi udah dapat kekayaan, dapat popularitas, mereka semua pernah ada episode berkata, saya mau sampai kapan begini? Saya jenuh, saya tetap stres. Jangankan yang haram, Bu. Pernah ketemu pengusaha restoran punya 18 cabang, 17 cabang untung, 1 cabang rugi. Ya. Setiap kali ngobrol pasti ngebahas yang cabang yang rugi. Stres nih gue, Bu, kenapa? Stres nih, gimana nih cabang gue yang ini rugi terus nih. Ya padahal yang 17-nya untung jauh melebihi kerugiannya. Tapi tahu itu di pikirannya. Karena tetap mau dari yang halal pun kalau itu menjadi pesaing Allah di hati kita, nggak bisa tenang. Terserah saya wah itu mah. Lupakan informasi tidak penting ini ya. Jadi gitu. Yang kedua, orang yang katanya udah menemukan Allah dalam hatinya, udah melepaskan semuanya tinggal Allah doang. Iya sama ya. Orang yang mendapat itu semua pada stres. Ada satu jenis orang yang nggak pernah berkata dia menyesal. Ya tadi orang yang telah menemukan Allah dalam hatinya. Ada gitu orang soleh asli yang beneran soleh ya, soleh asli. Ya, terus dia berkata, saya sampai kapan ya hidup tenang damai kayak gini, jikanya enakan diazab. Nggak ada. Padahal kata orang dia untuk mendapatkan posisi itu, ketenangan itu, dia hilang jabatannya, dia hilang uangnya. Enggak tuh nggak berat, tapi kata dianya kalau udah misalkan udah Allah di hatinya mah. Jadi sehingga
Itu pun menjelaskan, bahagia itu tidak sekaku itu. Tidak harus punya apa dulu dan yang lain-lain. Enggak, bahagia sesederhana nurut sama sang pemberi kebahagiaan. Udah gitu aja. Ya. Pantesan orang-orang soleh terdahulu kan, pahala banyak, dosa sedikit, ada para nabi malah terampuni. Ya. Ujian lebih parah dari orang kebanyakan, dan juga tapi tetap lebih baik daripada orang kebanyakan. Ada yang pundung? Enggak, lempeng we. Kebayang kalau Nabi kita pundungan, wahai Rasul, kenapa engkau tidak berdakwah hari ini? Ambung, kamari ge dielek wae ku batur. Jadi hate. Enggak ada wibawanya, Bu. Geus mah pakai Sunda. Ya. Tapi ya kalau Islamnya, kalau nabinya pundungan, Islam enggak akan sebesar ini. Dan jangankan dicaci, dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai, Allah nggak kasih izin, nggak akan nyampe, nggak akan datang, nggak akan jatuh sehelai rambut pun. Enak amat hidup kayak gitu ya, lempeng, enak ya. Berbuat baiknya udah baik karena Allah. Berbuat baik bukan supaya dibaikin orang, tapi agar dicintai yang maha baik. Ajib, ya. Kok kalau kita udah nolongin orang dianya malah jahat gimana? Atau dia yang rugi? Makanya dia yang maksiat, kita yang dihukum, ya. Kan dalam Islam yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Dia zolim atau kasihan dia dosa. Jahatnya ke kita, berarti dia transfer pahala ke kita. Pahala dia habis, dosa kita diangkut. Belah mana ruginya? Yang rugi itu kalau kita yang zolim, udah gitu aja. Tapi kan kelakuannya nyebelin kok, udah ditolong malah ngelunjak. Karena meninggal nggak ditanya kelakuan dia. Ditanya kelakuan masing-masing, kenapa heboh? Kok apa hukumnya orang begini? Orang mah ada hukumannya di sisi Allah. Kita dia bakal dihukum kalau nggak tobat, ya. Tapi kan kok udah dibantuin dianya malah jahat, ya dari awal berbuat baik bukan supaya dia suka, biar Allah suka, udah gitu aja. Satu dunia cinta Allah benci, apa artinya? Tetap silakan anjirnya. Satu dunia sayang, satu dunia benci tapi Allah sayang, tetap selamat. Enak kan? Dan itu jadi skincare terbaik, Bu. Beneran, lu. Misalkan ya, Bu, bandingin ya. Ada orang tinggi, putih, langsing, kayak bihun lah ya pokoknya. Gitu. Iya kan, bihun juga begitu. Enggak cuman skincarean, setiap hari direndam pakai serum ya. Tapi lisannya nyakitin mulu gitu ya. Selalu gibah, julid gitu ya. Mendung nih, ngaco dia Allah, pasti hujan, macet nih. Hujannya belum tentu jadi, Allahnya udah dicaci maki. Ya. Macet, parah nih macet nih. Di luar negeri mah nggak ada nih yang kayak gini. Padahal keluar negeri belum pernah. Bu, ada sarapan apa, Bu? Tuh Pak, ada nasi uduk. Nasi uduk yang di depan, nggak enak. Tapi pelan-pelan habis. Ya. Nanti ya Allah, ngomong teh hiperbola kadang lebih. Hah? Gitu. Insya Allah ya. Bicara hiperbola, insya Allah. Bangun tidur, badan teh remuk, bohong. Coba badan remuk, Bu, bisa bangun, Bu. Letoy, Bu. Lagi kerja, aduh, bisa ngerti nggak sih kepala saya itu pecah? Bohong. Coba pecah di kantor kepala, Pak. Kudu dipel, darah kemana-mana ya. Ripuh. Serba negatif. Orang baru datang, ngapain? Mau minjem duit ya kamu? Orang lagi milad, ya Allah, pengen bagi-bagi kue. Coba, meskipun bentuknya kayak bihun, tinggi, cantik, langsing, putih, gitu ya. Tapi ucapannya kayak gitu, pengen deket-deket atau jauh-jauh? Dan mukanya nggak enak dilihat tuh. Cemberut wae. Coba ibu ngeliatin orang ganteng tapi mukanya kiwai. Gak enak kan? Gak mau ah. Pegel. Karena kalau kita tersenyum itu hanya menggerakkan 6 otot wajah. Kalau cemberut menggunakan 13 otot wajah. Coba gerak, pegel. Ketawa mulu aja pegel. Apalagi cemberut wae. Dan lama-lama mukanya mengkerut beneran. Karena kan gitu ya dari tadi. Udah weh lah. Tenang. Syukurin dah. Apa sih yang sia-sia? Gak ada yang sia-sia. Tenang aja. Berbuat baik dijahatin orang. Allah gak sia-siain. Tiap tetes keringetnya jadi amal soleh. Sabarnya jadi penggugur dosa.
kepahitannya meninggikan derajat, mana ruginya. Kita masih akan selalu ngerasa rugi, dunia masih akan selalu terasa berat kalau satu, kita terlalu cinta sama dunianya, dua, emang kita belum pengen surga mungkin. Padahal kan semua kepahitan yang kita alami jadi jalan kita tambah dekat ke surga. Ya udah, emang bagi kita gampang, katanya tinggal lihat aja ilahnya apa. Kalau misalkan dia sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak pernah sedih, kehilangan duit dia nangis ngejerit-jerit, berarti ilahnya duit. Gampang ya. Kalau dia sholat tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis, giliran akhirnya jabatannya diturunin, nangis. Berarti ilahnya jabatan. Tinggal kita mau naruh apa nih di hati kita. Ya. Padahal semuanya itu kalau udah punya juga bisa apa? Cuma dititipin. Kan ya, satu tambah menderita juga kalau tidak menerima takdir dari Allah. Ibu nggak pengen kelihatan kurus, nggak pengen kelihatan langsing, nggak pengen kelihatan gemuk, foto tahan napas ya. Serius itu mah. Atau nggak miring ya. Manusia bu demi terlihat langsing menciptakan benda yang namanya korset. Ya, engap ngelihat lagi bu. Bu saya pengen survei dulu, tanya dengan jujur ya, jawab dengan jujur. Apa sih kriteria foto bagus menurut ibu? Misal, kalau ternyata sefoto 10 orang, yang lain merem semua, ya. Terus yang ibu bagus sendiri, itu cukup ya? Itu yang diupdate ya? Oh, oke. Gitu. Enggak, terus kalau misalkan semuanya bagus senyumnya gini, tapi ibu merem di situ sendiri, minta diulang nggak? Terima kasih telah menjawab dengan jujur ya. Ya Allah, nah apa sudah dipoto dilihat gini, bu make upnya aneh kok, warna mukanya biru begini, udah ngap po atas nama napas ya, masya Allah. Udahlah ya, terima ya, jangan ada yang berkata ibu mah dulu itu lucu loh kok kalau pakai seragam SMA gitu ya. Jangan terima kalau sudah jadi tua. Kenapa harus terima kalau jadi tua bu? Karena udah jadi, nggak bisa mundur lagi ya. Nggak bisa berkata kayak tadi, ih kok mah nggak tahu. Dulu ibu lucu banget loh kalau pakai seragam SMA. Dulu, ibu pengen lebih lucu nggak bu? Ibu pakai lagi seragamnya sekarang. Pecah, hah? Luar biasa. Gempar, viral kayaknya bu. Ya. Udahlah, itu satu. Dan yang satu lagi yang juga bikin berat. Udah mah di hatinya bukan Allah, terus yang diletakkan adalah kebutuhan manusia yang lain nih selain sandang pangan papan, yaitu kebutuhan ingin diakui orang lain. Ya. Makanya ada orang alas kakinya 2. Berarti butuh alas kaki cuman 2, tapi ada yang punya 50 ya. 50 paso iya ada. Mungkin toko kali ya jualan. Tapi ada yang nggak toko jualan, sampai kalau datang ke rumah public figure tersebut, ini ruangan, ini kamarnya siapa? Bukan kamar, itu ruangan saya naruh sepatu. Oh, sepatunya dikasih kamar. Mungkin tidur diselimutin kali sepatunya ya. Kok emang nggak boleh orang belinya pakai uang halal, nggak ngutang, nggak nyuri? Emang nggak boleh? Boleh. Gak ada yang bilang nggak boleh. Tapi kalau misalkan ngelakuinnya untuk dipuji makhluk, nanti kasihan, capek. Ya. Kayak sepatu anyar kene, warna bodasnya putih, saking baru kinclong, lebih glowing daripada wajahnya sendiri. Tapi kerasa aneh kok sepatu baru ini kerasa sempit ya. Oh ternyata ganjelan plastik yang di dalamnya belum dikeluarin. Saking barunya. Terus tiba-tiba ibu ke masjid pakai sepatu itu. Hah? Kira-kira pengen sholat di paling depan atau deket pintu? Iya ngerti. Kan kalau pas ruku jadi bisa kelihatan kan? Ayah kene. Sami Allahu liman hamidah. Udah gitu pulang teh hujan, tanah bu, becek, sepatu putih, sok tetap dipakai apa di jaket? Jing ya. Sepatu yang fungsinya mencegah kita dari kacugak, mendingan kacugak daripada sepatu yang kotor. Sampai katanya kalau pengen tahu tasnya ibu-ibu itu asli atau enggak gampang, mumpung di kota hujan. Lihat aja pas hujan.
Kalau dipakai buat nutupin kepalanya berarti pakai tasnya nutupin. Ekonomis lah ya bahasanya. Karena ekonomis setiap orang kan beda-beda. Tapi kalau kepalanya dipakai buat nutupin tasnya, berarti tasnya asli mahal. Bu, sebetulnya bukan mahal juga sih, Bu. Mungkin kepalanya lebih murah aja daripada tasnya. Ya. Ya. Udahlah, benda itu teh. Ya. Benda, jangan malah jadi diperbudak sama bendanya. Ya. Fungsinya jam tangan apa? Nah, ini sama nih. Apa fungsinya jam tangan? Nggak ada. Jam tangan saya diminta ibu-ibu kemarin di Bekasi. Iya. Gara-gara ngejelasin ini nih, tahu-tahu diulang dulu ya. Siapa tahu ntar ada yang minta jam tangan lagi. Tapi saya udah. Ya. Hah? Tapi ya, kalau ini pemberian si Mami, nanti dicariin si Mami ya. Kalau jam tangan waktu itu beli sendiri, ya. Lagian ibu pakai topi, kumaha sih Bu? Ini tuh arah rasuk. Terus mah ditiung. Yang penting ada yang diminta nih Mas. Bukan mau dipakai. Masya Allah. Iya, jadi jam tangan kan fungsinya jam tangan untuk melihat waktu. Berarti kalau untuk melihat waktu, jam tangan yang dijual di etalase pinggir jalan yang 30 ribuan, 50 ribuan kayak bisa kan? Meskipun gambarnya Dora, tapi ternyata ada yang beli yang seharga 5 miliar jam tangan ayam, ayam meser deh. Ya. Masya Allah. Kalau kita, tapi anehnya kalau kita beli mobil mahal, biasanya kan itu memang larinya lebih kenceng daripada mobil yang murah. Tapi kalau jam tangan, emang jam tangan mahal itu muternya lebih kencang daripada yang murah? Sama ya? Pak, jam tangan Bapak 5 miliar kelebihannya apa Pak? Jadi 1 jamnya setara 5 menit. Atau rusak, dipakai kene. Ya. Saking kencang muternya bisa jadi kipas angin kok. Ya Allah. Aneh ya? Demi di aku itu teh. Ya. Kalau nggak pakai. Nah, gara-gara ngomong ini diminta waktu itu jam tangan. Kalau nggak pakai jam tangan duduknya gini. Tapi kalau jam tangannya mahal gede taruh di atas meja. Orang kalau udah nge-gym fitness tuh badannya bagus ya nggak? Badannya mulai kekar, pasti jadi suka pakai baju yang ketat, ya. Ngarep-ngarep ditanya toiletnya di mana. Ah, toilet di mana ya? Kan gampang ya, toilet di mana? Tuh. Selesai. Ya, gitulah ya. Capek Bu dipuji makhluk, Bu. Akhirnya makhluk muji, Bu. Tetap nggak bantuin nyicil, Bu. Ih, keren sih itu. Mobilnya gonta-ganti melulu. Udah cuma dapat gini doang. Saya kayak bisa manggil ayam kayak saya gitu. Sini, mana mau di saya gituin? Ya elah ya. Capek ya. Beli mobil ganti peleknya mesti yang keren. Nah ini kayak nikmatin orang di dalam mana kelihatan peleknya. Kecuali nyetirnya sambil dipangku meren peleknya. Beratnya. Aneh Bu, jangan gitu ya. Manusia. Ah udahlah, toh akhirnya punya juga nggak senang-senang juga, bosen, garing, ya. Jadi akhirnya sampai di satu titik tadi di Thailand ngelihatnya ini udah aneh, udah harus berhenti. Sampai akhirnya puncak-puncaknya waktu itu, tapi takut untuk meninggalkan dunia yang di sana, takut untuk meninggalkan uang sebanyak itu. Dulu saya ngerasanya saya ngedapat itu semua teh hasil mikir, ngerasa pinter lah ya pokoknya. Jadi kayak agak menuhankan kecerdasan sendiri. Karena nggak ketemu orang yang seumuran yang lebih kaya dari saya itu nggak ada. Umur 22 udah beli rumah sendiri waktu itu. Ya. Tapi si otak yang dibangga-banggakan itu, dan saya nggak nyentuh narkoba sama sekali di sana, karena tahu narkoba itu bikin bodoh, ngerasa bisa kehilangan itu semua kalau mengkonsumsi obat. Tapi sekeliling memang bandar narkoba juga, dan juga pada pemakai semua. Tapi si otak yang dibangga-banggakan itu nggak bisa nemuin jalan keluar. Saya kalau pulang di Indo, saya ngapain? Kalau kerja usaha mulai lagi dari nol, nggak temu jalan keluarnya. Jadi takut sama masalah rezeki. Ketika akhirnya puncak-puncaknya udah yakin harus berhenti, ya masih di kasino kami, di tempat judi kami, ya yang lain masih sibuk dengan urusan perjudiannya masing-masing. Sayangnya mah udahlah bosen, bete. Nah, ambil lihat-lihat handphone, masuk ke YouTube, muncul kajiannya AA.
yang bahas tentang rezeki, yang kalau misalkan kamu udah gede masih takut sama rezeki, berarti kamu kalah sama janin. Ngerti yang janin? Ya kan, janin belum bisa apa-apa dalam perut ibu, belum bisa kerja, minta, sholat, ngomong, mas tetap aja ibunya makan apapun masuk menjadi nutrisi bagi si janin untuk tumbuh besar. Kan itu apa, janin yang mencari rezeki atau rezeki yang mendatangi janin? Ya. Nah, kamu udah gede, udah bisa minta, sholat, kerja, sujud kepada Tuhanmu, masih segitu ragunya sama Allah, masih segitu takutnya masalah rezeki. Udah kayak ditampol ngedengar itu teh, udah tutup videonya, pesen tiket pulang, udah belajar ngaji sini pulang. Ya udah selesai itu episode yang di sana. Baru pembersihan yang di Indo. Ya, karena pulang dari sana masih bawa duit waktu itu teh, Ustaz. Karena ngerasa kayak yang lain kan bangkrut ya berhentinya. Oh, saya bawa duit buat modal usaha. Ya, kayaknya strategi yang bagus nih. Ya. Ada sekitar ratusan juta waktu itu. Ya. Taunya Allah berikan para penolong. Kan katanya pengen tobat hijrah, tapi uang haramnya masih dikekepan kene. Allah tahu diri ini tidak sanggup langsung ngebuang semua uang haram tersebut. Datang para penolong, tukang tipu udah datang KB. Tukang tipu datang. Sama awalnya mah ngerasa rugi, Bu, tapi perlu waktu bertahun-tahun untuk menyadari itu teh benar ditolong. Karena kan jadi uang, masa mau tobat uangnya masih dipegang, haram semua. Ya kalau Allah dan kita nggak sanggup ngebuang, ya udah Allah tolong biar supaya gimana caranya uang haram itu nggak ada yang masuk ke perut. Ngajak bisnis ada yang kabur. Bukan tipu itu bukan tipu sebenarnya, jadi penolong. Penolong. Sama, nggak cuma ke saya, ke ibu juga ditipu orang tuh ditolong, Bu. Lumayan dia nanggung dosanya, Bu. Lumayan ibu gugurin dosanya. Ada koruptor 10 ditangkap 1. Dia marah tuh, kenapa teman saya yang 9 nggak ditangkap? Tapi akan ada hari di mana yang 1 itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah saya yang ditangkap. Lumayan jadi kenal Islam, lumayan jadi gugurin dosa. Ya. Coba yang 9 yang lainnya selalu berhasil korupsi sampai meninggal, repot nanti, ya sananya. Jadi yang berbeda tuh sudut pandangnya aja. Islam itu merubah itu semua. Kalau kita yang tadinya nikmat itu adalah apapun yang membuat nikmat itu adalah apapun ketika keinginan kita dikabul, pengen punya rumah dapat rumah, pengen punya mobil dapat mobil. Sekarang nikmatnya jadi ya apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Mau bentuknya dicaci orang, mau bentuknya mobilnya hilang. Tapi kalau gara-gara itu tambah banyak sujudnya, nikmat. Enggak kok, nggak kerasa nikmat. Ya emang bagi kamu kenikmatan itu bukan dekat dengan Allah, tapi punya mobil. Ya. Nyari pasangan kok gimana caranya? Kalau misalkan nggak beliin dia sesuatu, nggak beliin dia mobil, nanti dia nggak naksir sama saya. Tuh akhirnya pacar saya diambil orang gara-gara dibeliin mobil sama orang lain. Ya udah itu tuh diselamatin. Karena kan kita nyarinya yang pengen sama-sama ke surga, bukan sama-sama ke showroom. Ya udahlah ya. Kalau dia tertariknya sama itu ya udah bismillah. Ya kita Pak, mudah-mudahan dari itu semua belajar ya emang ya udahlah Allah aja yang paling penting. Enak kalau udah urusannya sama Allah aja. Sepakat? Alhamdulillah. Jadi konsep rezeki itu sebenarnya apa kan? Rezeki manusia kan cuma 3. Ingat nggak? Yang dimakan lalu jadi kotoran, yang dikenakan lalu menjadi usang, yang dan diinfakkan di jalan Allah. Misalkan nanti kita acara bukber, pengen dibungkus, dikasih nih, kata saya teh punya saya itu. Tahu-tahu di tengah jalan jatuh dimakanin semut. Ya udah Allah cuma meminta kita jadi jalan untuk memberikan rezekinya kepada makhluk Allah yang lain. Sebelum lewat sini, lewat tenggorokan belum jadi rezeki kita. Termasuk yang di kulkas ibu tuh penuh ya. Sebelum kita telan enggak, taunya diambil ponakan, diambil apa, ya udah rezeki mereka. Termasuk yang di rekening kita. Meskipun atas nama kita, tabunganku udah banyak. Tahu-tahu dapat telepon, Mama, aku belajar nyetir nabrak, gantiin berapa deh? 4 miliar. BMW 7, atau pilih-pilih atau deh kalau nabrak teh. Nabrak apa ke beca ke nih? BMW pisan yang ditabrak. Ya udah, berarti rezeki bengkel. Ya. Sama lah pokoknya, sebelum lewat sini bukan rezeki kita. Ya, udah titipan. Yang kedua, yang dikenakan lalu menjadi usang.
yang kena tsunami di Palu ya, dijamin itu di lemarinya pasti banyak bajunya. Tapi giliran udah anyut, porak-poranda semua, ya udah rezekinya tinggal yang nempel. Ada orang ngeliat, nah itu kan baju yang di lemari saya dipakai orang, tapi sambil badannya juga luka-luka penuh darah, banyak yang ditagih bu. Itu baju saya nggak mungkin, udahlah rezeki dia. Atau nggak usah itulah tsunami lah. Ada orang biasa kan kalau udah ngelihat sale menjelang Ramadan, menjelang luar biasa itu diskon, ya. Padahal emang harga aslinya kayak segitu ya. Digocek aja ibu, ya. Dinaikin dulu terus didiskon ya. Aslinya kayak emang segitu ya. Ada gitu, beli bagus, beli senang, beli banyak, taruhlah di lemari digantung, ya. Sibuk kerja, sibuk ngapa-ngapain, sibuk ini, baru ketemu lagi sama tuh baju 5 tahun kemudian waktu pindahan rumah. Iya saya punya baju ini, dicoba lah udah nggak muat, kitanya tambah gemuk. Oh ya udah, buat si ade aja lah, rezeki si ade. Selama ini kita ngakunya punya kita tuh di lemari tuh. Dipakai enggak apa enggak, taunya 5 tahun kemudian harus jadi rezeki si adik kita yang masih lebih langsing ya. Dan yang terakhir, yang diinfakkan di jalan Allah. Dulu ada pengusaha soleh, dia punya kebiasaan beres usaha itu cuma disisain modal buat jualan besok, sisanya sedekahin. Ditanya sama teman-temannya, kok begitu sih kamu nggak sayang apa sama uang kamu, invest dong seperti kita. Dijawab, justru saya sayang banget sama harta saya. Matak dibawa, pengen dibawa mati. Ya. Gimana caranya bawa mati harta? Ditransfer ke rekening akhirat dengan cara disedekahi. Ya, Masya Allah. Udahlah, harta manusia mah itu doang, udah 3. Ya, kekumpul. Kadang belum tentu sempat makanya. Ada orang nabung udah nyampe 1 miliar karena berniat ingin beli mobil mewah ya. Udah kekumpul, udah berangkat ke showroom. Perjalanan ke showroom kecelakaan, meninggal. Ketika akhirnya meninggal, dipakai uangnya 5 juta oleh keluarganya untuk pemakaman. Sisa 995 jutanya itu buat orang waris. Yang meninggalnya apakah ditanyanya cuma 5 juta? Enggak, 1 miliarnya yang ditanya. Dulu kamu dititipin itu 1 miliar dipakai untuk apa? Cuman kepake 5 juta. Sisanya niatnya dulu buat apa itu? Saya pengen umroh. Umroh cukup 30 juta. Ini udah 1 miliar kalau pengen beli mobil. Ya. Wah, ditanyanya nggak cuman nominal yang kepake, tapi yang dititipinnya. Udah mah ya ditanyanya yang dititipin, udah nggak sempet kepake, dipakainya sama orang lain. Ripuh duit itu. Udahlah sedekah aja langsung. Pak, kasih Pak. Iya. Ya, ibu ada yang sedekah? Tadi udah kan? Jadi sambil nunggu Ustaz datang tadi, udah ngeluarin semua tuh yang merah-merah. Merah yang perahu pinisi dulu ya. Cepet merah. Yang merah-merah. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, dengan luar biasa. Ini kita buka sesi tanya jawab. Boleh. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Ini untuk kita sampai jam berapa, Bu? Sampai jam 1. Saya jam 11 paling Pak. Harus lanjut kajian lagi. Oke, sampai jam 11. Sekarang jam 10.26. Oke, 10.26 kita. Mundur lagi. Ada yang mau tanya? Ibu? Oke. Sebelah sini 1, sebelah situ 1 ya. Bapak sudah sini dulu. Oke. Iya. Nanti pertanyaan ini kita tampung dulu baru dijawab sekalian sama Pak Ustaz. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya mungil benar bro. Benjokan suara Buka cadarmu Aisyah. Enggak bercanda. Sama enggak tafadhol. Tafadhol. Sebenarnya saya menunggu materi Ustaz tentang suami istri. Karena saya melihat banyak sekali kajian Ustaz itu yang mengatakan bahwa ketika kita berumah tangga itu
melihatnya sudah dengan kacamata akhirat. Ya. Nah, lalu saya ingin bertanya tentang bagaimana pendapat ini. Saya banyak sekali slogan yang mana saya pernah melihat itu tenang. slogan yang mana jika seorang istri salah, maka suami yang harus disalahkan. Oke. Karena istri makmum dan suami itu sebagai imam. Nah, lalu pertanyaan saya di sini, bagaimana pendapat Ustadz mengenai istri Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam yang mana mereka memiliki suami soleh, tapi mereka berdua dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang kedua, tentang hak suami itu salah satunya tidak keluar rumah tanpa izin. Hak suami istri tidak keluar rumah tanpa izin suaminya. Iya. Nah, lalu pertanyaan saya di sini, mungkin sudah berumah tangga tapi dan itu tidak izin dengan suaminya, dan saya mengatakan seperti ini karena ada beberapa yang curhat. Bagaimana tentang hak suami yang tidak ditunaikan oleh sang istri? Salah satunya adalah meminta izin ketika keluar rumah. Dan itu sering sekali terjadi, dan fenomena sekarang adalah itu adalah seorang istri tidak izin, dan itu sudah terjadi kebiasaan, sudah menjadi Lumrah. Iya, sudah lumrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang bertanya silakan poin-poinnya saja, biar karena waktunya terbatas. Jadi yang pertama tadi mungkin kita langsung jawab aja Ustaz. Iya. Tadi yang pertama bagaimana kalau misalkan istrinya Nabi Lut alaihissalam dan juga Nabi Nuh alaihissalam, ya. Perbedaannya mereka sudah mengingatkan dengan maksimal, nggak kurang lama apalagi dakwahnya Nabi Nuh 950 tahun. Aku yakin sudah diingatkan, ya. Akan semakin berat menjadi tanggung jawabnya ketika makanya di dalam Isa itu dulu guru hadis saya berkata, kalau untuk mengambil suatu hukum nggak boleh pakai satu dalil saja. Ibarat mengambil ikan keluar dari kolamnya. Jadi kudu dikumpulin semua. Ternyata memang ketika yang benar-benar nyampe berat ada pertanggung jawab di suaminya, memang ketika misalkan ada sifat dayut, membiarkan, tidak mendidik, tidak peduli, tidak ada rasa cemburu. Yang jelas bahwa Nabi Lut alaihissalam dan Nabi Nuh alaihissalam itu tidak mungkin tidak mendidik dengan baik dulu, ya. Nah, sedangkan yang di luar sana ada yang kepalang akhirnya susah diatur, akhirnya akhirnya nyerah gitu aja, dicuekin secuek-cueknya. Nah, itu dia yang menjadi permasalahannya. Maka kalau misalkan memang betul yang kami ketahui namanya imam, dia harus ikut pemimpin juga ya, dia harus ikut bertanggung jawab. Sebagaimana kadang tim sepak bola timnya kalah melulu, yang dipecat pelatihnya, Pak. Karena memang ya yang sedang mengepalai, ya kan? Nah, ketika akhirnya suami juga nanti. Tapi itu keseimbangan dari Allah, karena memang laki-laki itu Rasulullah SAW bersabda yang maknanya bahwa kalau aku tidak dilarang untuk menyuruh manusia menyembah manusia lainnya, maka aku akan meminta setiap istri menyembah kepada suaminya. Kata guru saya itu suami itu nyaris jadi Tuhan, ya. Cuman karena masalahnya tidak boleh ada yang disembah selain hanya Allah, seperti itu. Karena emang ketaatan itu emang kudu sampai segitunya. Bahkan kalau ditanya sampai sejauh mana ketaatan istri kepada suaminya, nggak ada batas. Nyaris jadi Tuhan kok, ya. Tapi kecuali mungkin kalau ada yang bertentangan dengan akidah, bertentangan dengan syariat, itu beda urusan, ya. Tapi selagi itu tidak bertentangan, maka harus setaat itu. Nanti mungkin ada pertanyaan lanjutnya, kok itu suaminya yang spesies seperti apa dulu? Lah yang milih spesies suaminya kan ibu-ibunya, ya. Makanya itulah anjuran untuk memilih yang soleh itu begitu. Tapi ya itu dia, ya.
ketika akhirnya wanita juga dimintai untuk benar-benar segitu taatnya pada suami, tenang, ada keadilan Allah di situ. Karena nanti setiap kali apapun yang dilakukan istri, yang kami ketahui, suami akan ikut dimintai pertanggungjawaban. Akan lolos si suami kalau tadi dia sudah mendakwahi dengan maksimal, memang istrinya yang ternyata bebel misalkan ya. Tapi kalau misalkan ternyata emang suaminya juga mendiamkan, tidak ada tadi kepedulian sama sekali, tentu semua akan diminta pertanggungjawaban. Dan di hari itu adalah hari di mana kita benar-benar ngarep, satu-satunya yang paling kita inginkan adalah ada orang yang pengen ikut nanggung dosa kita. Ya. Para istri nanti ada suaminya. Suami sudah sesoleh apapun, ternyata istrinya atau kebalik, istrinya sudah soleh banget, suaminya ternyata tidak baik, ya istrinya tidak ikut diminta pertanggungjawaban atas suaminya yang kami ketahui. Itu yang pertama, ya. Yang kedua itu tadi tentang kalau istri mau keluar rumah. Oh, keluar rumah, ya. Dan itu sudah lumrah, maka ya udahlah, itu dia pentingnya ya, pentingnya ilmu dalam berumah tangga, pentingnya kita juga menyampaikan itu melalui dakwah, ya. Karena ketika orang bilang masalah paling besar di kemanusiaan katanya adalah kemiskinan, kelaparan dan juga kriminalitas, enggak, yang paling bahaya dari itu semua adalah ketiadaan ilmu. Enggak pakai ilmu orang bingung mesti ngapain, aturannya seperti apa. Nggak ada ilmu juga orang nggak punya kerjaan lapar nyuri kalau nggak didampingi iman. Makanya benar-benar ilmu itu yuk disebarkan. Karena kalau kita mau bicara apa? Bicara hukumnya. Iya, pasti ada hukumannya di sisi Allah. Tapi apakah kita cuma sekedar dia dihukum? Enggak. Yuk, ayo terus kita tingkatkan ilmu, tingkatkan dakwahnya. Mudah-mudahan kebaikannya tersebar sehingga tidak ada yang gitu lagi. Ya. Karena sebetulnya pembahasan tadi para wanita dan para laki-lakinya insya Allah udah tahu nggak boleh itu teh. Permasalahannya kan kenapa terus dilakuin? Ya tinggal gimana caranya biar itu tidak dilakukan lagi. Sebarkan ilmunya, tingkatkan ilmunya, sebarkan dakwahnya. Bismillah, mudah-mudahan selesai masalahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada nggak yang pengen diper istri sama Ustadz lagi? Satu cukup, alhamdulillah. Cukup satu. Ada nggak? Satu juga nggak habis lah. Oke, pertanyaan selanjutnya. Satu nggak habis, Ustaz. Tadi. Oke, silakan. Bentar ya. Jawabin yang di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, dalam bersyukur Ustaz hadir di sini, masyaallah Allah. Insyaallah mohon doanya. Di sini sepertinya bahagia semua. Pertanyaan saya nanti di akhir acara ini apakah mulai Syafi'i sama Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi Oh, kalau emang pada pengen selfie, ya udah makanya suka ditanya gerak milih, pengen tanya jawab atau foto-foto sih aslinya. Formalitasnya. Ya sok mangga. Tapi nanti agak ini ya, biar saya nggak batal wudu, bisa ada yang orang ibu-ibu teh nu nyabak gitu. Maksudnya fotonya silakan tapi punten ya, biar saya nggak usah wudu lagi biar. Ya. Jadi nanti biar adil, biar gampang, Ustaz yang selfie, tapi yang di sini ini mudah, simpel. Ibu silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya membahas tentang bersyukur. Jadi bagaimana cara melatih diri untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya caranya sambil dijawab dulu ya, langsung ya. Ya silakan Bapak, Ya. silakan. Saya sih yang mau tanya gitu. Oh iya. Kalau saya melihatnya di situ akal kita bisa bermain. Dalam artian begini. Ketika kita udah tahu ilmunya bahwa lain syakartum la azidanakum, barang siapa bersyukur ditambah, berarti sejatinya kalau kita senang dengan nikmat tersebut dan kita pengen nikmat itu tambah banyak, ya udah, caranya kata Allah disyukuri. Ya. Maka kalau misalkan kita memilih untuk tidak bersyukur karena memang terusan ayatnya ngeri. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid.
Barang siapa kufur tuh kan nggak syukur, melupakan nikmat Allah, sok-sok amnesia dengan nikmat dari Allah. Ternyata inna adzabila syadid, sesungguhnya azab Allah itu sungguh pedih. Jadi ternyata yang diancam azab itu bukan cuma orang yang maksiat, tapi yang nggak syukur ngilang-ngilangin juga. Nah itu hati-hati, ya. Sedangkan pengen nikmat, sedangkan cara pengen tambah nikmat udah tahu, tinggal disyukuri. Tapi terus kitanya masih malas pengen bersyukur. Kita milih gak syukur, masalahnya tetap ada, hatinya tetap gak enak, bisa jadi dosa lagi kalau gak syukur. Jadi apa keuntungannya dengan menjadi manusia yang tidak bersyukur? Yuk syukurin aja. Atau bisa direnungkan dengan berbagai macam kelebihan atau keutamaan dari Allah. Contoh, berapa banyak sih hal yang kita butuh, tapi kita gak pernah minta, tapi tetap dikasih sama Allah. Contoh, berkedip. Ibu perlu ngedip gak? Iya. Ada di sini orang yang pengen ngedip, berdoa dulu ke Allah. Ya Allah, perih ya Allah, ayo ngedip ya Allah. Tetap ngedip. Kalau Allah tidak izin mata ini berkedip, bisa kedip nggak? Enggak. Tetap kita kadang sambil maksiat pun tetap matanya ngedip. Dan diatur oleh Allah tetap barengan. Coba kalau ganti-gantian. Nggak ada wibawanya. Nih, dulu kita belajar di SD bahwa di bumi ini udara itu nggak semuanya oksigen. Ada nitrogen, ada yang lain-lain. Dan oksigen ternyata hanya 20 atau 21%. Sisanya nitrogen lebih banyak dan gas-gas yang lain. Ini udara segini nggak kelihatan, ya. Kita tetap bisa hirup, di dalamnya nyampur ada bau ketek batur, bau kentut orang, bau segala macam ikut ke hirup. Sedangkan tubuh butuhnya hanya oksigen, itu gimana ceritanya si tubuh ngerti ngebedain benda tidak terlihat itu akhirnya dialirkan ke seluruh tubuh. Ternyata setelah ilmu biologi menyelidiki, di dalam darah itu mengandung yang namanya hemoglobin. Dan hemoglobin itu secara kimia lebih mudah berikatan dengan O2 oksigen. Sehingga kita menghirup nih segala macam masuk nih, ada karbon dioksidanya, asap kendaraan orang dan yang lain-lain, masuk ke paru-paru, merebak dari bronkus ke alveolus semua, dijemput oleh darah. Darah di dalamnya ada hemoglobin. Yang kejemput, yang ketarik secara kimiawi dia lebih mudah berikatan dengan oksigen. Oksigennya yang keambil, disebarkan ke seluruh tubuh. Semua tanpa minta. Kadang sambil maksiat. Makanya orang soleh terdahulu ada yang ditanya, siapa sih Allah itu bagimu? Allah adalah yang tetap memasukkan udara ke dalam ruanganku, padahal di dalamnya aku sedang bermaksiat kepadanya. Dengan segitu banyaknya baiknya Allah, terus masih pengen ngeluh, maka udahlah pakai syukur aja, ya. Syukur banyak. Jadi kalau kita pengen suka dengan satu nikmat, cara terbaik untuk melanggengkan nikmat tersebut adalah dengan disyukuri. Apa bukti benar-benar bahwa orang itu bersyukur? Maka akan menggunakan nikmatnya untuk tambah dekat kepada Allah. Karena ada orang yang di lisan doang, naik gaji, alhamdulillah, tapi dipakainya maksiat misal, berarti bohong syukurnya, ya. Karena kalau syukur yang benar, pasti akan menggunakan nikmat itu untuk jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Kalau udah ke arah sana, Allah lagi, nanti Allah yang turunkan sakinah insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Koko sudah mampir. Masih kembali, terima kasih diizinkan mampir. Bulan Ramadan ya Ibu ya, kita doakan mudah-mudahan Koko sehat. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Dan sekarang Koko sudah mulai terkenal di TikTok, di Instagram dan sebagainya. Mudah-mudahan Koko istiqomah. Amin ya Allah, mohon doanya. Karena sekarang kalau menurut kami ini Koko kayak pertolongan Allah gitu. Karena sekarang ini anak-anak remaja kami itu dibom gitu ya, tsunami dengan drama-drama Korea. Dibom seperti itu, matiin internetnya, jangan dikasih kuota. Alhamdulillah Koko ini jadi bentuk pertolongan Allah menghadirkan Koko di Indonesia. Mudah-mudahan Koko insya Allah mudah-mudahan istiqomah. Ya Allah. Amin. Koko yang berikutnya adalah terkait dengan agak remaja atau remaja ini. Ada tidak kajian Koko yang ingin mengisi anak-anak remaja? Yang mungkin online, kalau offline agak susah ya, walaupun Koko rumahnya di Bogor, di daerah situ ya Bogor ya. Ada tidak kajian online untuk remaja atau ABG lagi tuh yang mungkin secara online gitu. Terus kemudian yang kedua komunitas juga terkait
homeschooling rumah Quran yang Koko kelola saat ini. Oh iya, Masya Allah. Ibu barangkali ada yang mau menyekolahkan anaknya di sekolah Koko. Terima kasih. Ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih doanya Ibu, ya Allah. Data pantas sih, pertolongan juga aslinya mas saya yang ditolong Allah. Nggak ada bagus-bagusnya, banyak dosanya ya. Maka mudah bagi Allah mematikan diri ini detik itu juga waktu lagi maksiat di Thailand. Aslinya mak nggak pantas ya, jadi justru minta doa dan nasihatnya. Ya, tapi yang saya tahu kalau saya nggak ngelakuin ini dosa saya kebanyakan. Ada orang misalkan dia sholat cuma 5 waktu meskipun telat, zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, seumur hidup nggak pernah duha, seumur hidup nggak pernah tahajud, tidak berdakwah. Bismillah, orang itu masih bisa ke surga. Kenapa? Yang saya tahu dia nggak punya dosa sebanyak saya. Nah, kalau misalkan diri ini udah Allah kasih kesempatan padahal mudah Allah matikan di sana, terus nggak pengen tambah takwa, nggak pengen lebih banyak belajar, lebih banyak menghafal, lebih banyak berdakwah, lebih banyak amal soleh, maka ngerasa nggak tahu diri aja di hadapan Allah. Ya, mohon doanya Bu ya. Tapi kan Koko udah tobat, tapi nggak pernah dapat SMS dari Allah, selamat dosa Anda telah diampuni. Kalau ada mah senang Bu, udah nggak tahu ya udah diampuni atau belum. Kalau ada mungkin udah saya screenshot, taruh status. Gara-gara ditaruh di status ria, nggak jadi diampuni ya. Ya mungkin itu hikmahnya ya, Allah rahasiakan. Mohon doanya ya, insya Allah. Yang kedua, kajian yang rutin sebetulnya sudah dari 2020 awal yang di Masjid Alumni IPB itu ya, yang tiap Sabtu sebelum teman hijrah pada zuhur. Dari yang datang cuma 2 orang, itu yang kameramen sama yang MC, nggak ada yang datang ya. Terus dah emang ngaji kan yang berhasil bukan yang dilihat banyak orang, tapi yang bisa membuat siapapun yang di dalamnya tambah dekat kepada Allah. Ini kayak gini, ternyata sayanya malah nggak tambah dekat sama Allah, lupa mengagungkan Allah, cuma mengagung-agungin diri sendiri, maka saya yang gagal. Jadi malah tambah rujit lah ini mah. Bukan sukses mah nanti kalau udah nyampe ke surga. Kalau gara-gara katanya dikenal malah gagal ke surga, berarti musibah ini. Mohon doanya ya, diingetin terus. Terus itu yang rutin. Selain itu juga biasanya dulu sekarang belum dimulai lagi. Mungkin mudah-mudahan setelah Ramadan mudah-mudahan bisa. Setiap Senin pada maghrib itu anak-anak pada datang ke rumah. Anak-anak pemuda-pemuda di Bogor. Sengaja di rumah ngaji kitab. Tiap Senin ngaji kitab Al-Hikam namanya. Karena dulu belajar kitab itu di Darut Tauhid. Ya. Itu nanti mudah-mudahan bisa dimulai lagi. Sama tiap Ahadnya di Masjid Al-Mutakin Panduraya. Tiap pada asar itu bahas kitab Riyadus Sholihin kalau di sana. Ya. Tapi sama ya, ini karena lagi Ramadan, lagi bak-bek jadi belum mulai lagi. Mudah-mudahan nanti bisa dimulai lagi. Kalau yang Bikuran Islamic Homeschooling belum jadi sekolahnya Bu. Insya Allah Juli mulai jadi. Ya, terus itu adalah homeschooling memang, tapi bukan homeschooling yang gurunya pada datang ke rumah-rumah, tapi muridnya tetap datang. Cuman memang dibatasi satu kelasnya atau satu kelas hanya 20 sampai 25 orang. Ada fasilitatornya yang ikut mendampingi, dan juga memang kenapa homeschooling waktu itu yang dipilih, karena kalau homeschooling bisa cuma 30% kurikulum dari pemerintahnya. Sisa 70%-nya bisa kita sisipkan ke Islaman. Makanya nanti ada materi hadis sampai ke mustalah hadisnya. Jadi nanti anak-anak mudah-mudahan bisa ngebedain mana yang sahih, mana yang tidak. Karena sekarang sumber hadisnya tuh nggak dari kitab, dari Instagram, dari postingan orang. Nah itu mana tahu yang sahih atau tidak. Perlu ilmunya dibangkitkan kembali mustalahnya. Ya. Di situ, dan insya Allah masih dibuka pendaftaran. Lokasinya di Cimahpar. Ada ke Gor Bogor Utara yang baru tuh di situ. Nanti sayanya juga tinggal di situ. Insya Allah mohon doanya sedang ngebangun di situ. Makanya insya Allah mudah-mudahan bisa jadi amal soleh buat semuanya. Ya, apalagi ya? Udah itu dulu kali ya. Ya, terima kasih kalau di Muslim. Dan saya Ibu, karena waktunya terbatas dan Pak Denis punya waktu sampai jam 11, sudah hampir sampai waktunya. Kita tutup dengan doa dulu, Ustaz. Silakan. Istilah mohon keridhaan hatinya, kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat kepada Allah.
Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiyu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja kepada kami ya Allah. Dekatkan kami dengan setiap orang, sahabat, teman, guru, lingkungan yang membuat kami semakin dekat dengan keridhaan-Mu ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala hal yang membuat kami lalai dari mengingat-Mu ya Allah. Jadikan sisa usia kami, sisa usia yang hanya mengejar ridho-Mu saja ya Allah. Jadikan setiap malam kami bisa bangun mendirikan salat malam, bersujud menyembah-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, baik yang terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, baik yang telah berlalu maupun baru akan terjadi. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan dosa kami belum Kau ampuni ya Allah. Jangan Kau biarkan kami wafat dalam keadaan taubat kami belum Kau terima ya Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami pasangan yang solih solihah, keturunan yang solih solihah. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli miladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'un du'a. Rabbi la tadurni fardahu wa anta khairul warithin. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya karim ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ya Ibu, Bunda, AA, Teteh yang dirahmati Allah. Mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan, semuanya murni dari kebodohan diri ini. Tolong diingatkan, dinasihati, dimaafkan tidak? Alhamdulillah ya. Dan jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Saya pamit, dikembalikan kepada Ustaz MC untuk ditutup. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.